Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, serta teman-temanku semua seperjuangan yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam satu majelis dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'i-tabi'inya, serta kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Zaki Amandana, perwakilan dari Komisariat 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema adab kepada kedua orang tua. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, sudah menjadi kewajiban kita untuk menaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semua manusia di dunia ini dilahirkan karena adanya kedua orang tua. Hanya satu yang Allah pilih, yang istimewa, yang dilahirkan tanpa seorang ayah, namun ia dilahirkan dengan ibu, ialah Nabi Isa alaihi salam. Lalu, apakah Nabi Adam dilahirkan tanpa kedua orang tua? Tentu saja tidak, karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dilahirkan. Betul apa betul? Agama Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk saling menyayangi, mengasihi dan menghormati sesama manusia, agar terjalin kerukunan hidup antara satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya sekarang ini, banyak kita jumpai generasi muda yang sudah tidak mau menghormati, menyayangi dan mengasihi sanak saudaranya, terutama pada kedua orang tua. Selain itu, bahkan ada yang sampai tega-teganya menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan ada yang sampai membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari ayat tadi bisa kita simpulkan bahwa Allah menyuruh kita agar menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Dan Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Diceritakan zaman dahulu, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia bertanya, "Ya Rasul, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah pun menjawab, "Kepada ibumu." Lalu orang tersebut bertanya kembali, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasul?" Rasulullah pun menjawab, "Kepada ibumu." Lalu orang tersebut bertanya kembali, "Lalu kepada siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah tetap menjawab, "Kepada ibumu." Lalu orang tersebut bertanya kembali,
Lalu kepada siapa lagi ya Rasul? Rasulullah pun baru menjawab, kepada ayahmu. Dari hadis di atas bisa kita disimpulkan bahwa Rasulullah menegaskan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Marilah kita coba sedikit merenung, coba bayangkan betapa lelahnya ibu kita. Ia kemana-mana mengandung, membawa beban yang amat berat di perutnya. Kemudian ibu kita menaruhkan nyawanya saat melahirkan kita. Lalu ketika kita sudah bayi, kita sering menyusahkan kedua orang tua kita. Kita sering menangis tengah malam karena mengompol, kehausan, kelaparan, dan lain sebagainya. Sedangkan ayah kita bekerja keras tanpa letih untuk menafkahi keluarganya. Ayah kita bekerja keras dari pagi hingga sore untuk menafkahi keluarganya. Dan ketika kita sudah dewasa, kita malah membantah kata-kata kedua orang tua kita. Kita malah melawan kedua orang tua kita. Apakah itu balasan yang tepat untuk kedua orang tua kita? Apakah itu balasan yang layak untuk kedua orang tua kita? Tentu saja tidak. Karena ketika kamu meneteskan air mata kedua orang tuamu, maka 1000 malaikat akan mendoakanmu supaya tidak bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Maka dari itu kita dilarang keras untuk melawannya, apalagi sampai melukai hatinya. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan doakan bersama-sama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalatu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.